Halo Tribuners, masih di Tripodcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Nah, halo Mbak, masih semangat nih? Masih semangat. Walaupun hujan-hujan nih masih semangat kan? Saya semangat pokoknya. Tadi saya lupa suruh bawa bola, terus bisa main bola kita di sini. Pecah kok kamera di sini. Oke, tadi kita udah banyak nih bertanya-tanya sama Mbak Dina. Namanya sebenarnya cantik loh, tapi panggilannya disingkat aja Dina ya Mbak. Kalau namanya tadi siapa? Syenida Mary Vandina. Yo, iya. Cewek banget, tapi lihat aslinya boy. Tomboy. Nah, Mbak, kita bakal pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Mbak Dina sendiri, potensi atlet atau pemain sepak bola putri Kalbar ini bagaimana? Tadi kita kan udah bertanya sih, mungkin di sesi ini rekan-rekan Tribuners baru masuk kali ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi aja sih tentang potensi, tentang para atlet lah di Kalbar ini gimana? Motivasi buat ke depannya. Potensi para atlet. Oh, potensi para atlet. Ceritain sedikit aja, karena mungkin kan Tribuners di rumah baru masuk nih, banyak yang baru masuk nih. Ulangi tanyaannya, ulangi. Menurut Mbak Dina, potensi para atlet pesepak bola di Kalbar sebagai seorang putri ini bagaimana? Kita skip. Apa sih yang pasti dipersiapkan untuk masuk ke timnas? Persiapkan paling pertama fisik, stamina. Terus Fisik, stamina. Aku mau juga nih main sepak bola nih. pokoknya tentang permainan yang harus dijaga. Latihan terus. Oke, latihan terus. Jangan sampai kayak nganggep remeh, itu nggak boleh. Nah, pola apa aja nih yang harus dijaga sebagai seorang atlet? Ada nggak sih larangan-larangan khusus gitu sebagai pesepak bola ini, Mbak? Banyak sih. Yang pertama tuh pola tidur ya. Kadang kalau misalnya lewat jam 9 atau jam 10 kan kita harus bangun pagi juga kan kalau latihan pagi sore karena. Nah, dari situ juga kita juga kayak pola makan gitu. Nggak boleh makan sambel, nggak boleh makan yang berminyak. Oh, itu harus dijaga juga ternyata? Iya. Wah, kenapa kayak gitu? Misalnya nggak boleh makan sambal, makan berminyak, bisa Kan sakit pedas perut ya? Iya, sakit perut yang pertama. Terus buat capek juga kali kan. Oke, Terus kalau misalnya benar-benar. yang berminyak tuh mungkin buat radang kali. Jadi kita cuma disuruh difokusin buat nggak makan hal itu dulu. Berarti kayak makan makanan sayur-sayuran yang hijau Iya, untuk benar. nambah fisik ya. Iya. Selain itu apa lagi nih, Mbak? Itu aja sih. Pola tidur juga harus dijaga ya, Iya, sama tidur, pola makannya makan. tadi. Oke, kalau misalnya dalam menjadi seorang atlet ini menjaga fisiknya ada tips nggak nih buat Tribuners di rumah? Kalau tips ya buat Dina sih kayak jogging setiap hari, kayak pagi sore, terus Sore, tetap latihan, jangan ketinggalan. Pokoknya yang kurang itu ditambahin, semangat terus latihannya pokoknya. Oke, nah untuk proses latihan yang Mbak Dina jalani selama ini satu hari itu biasanya berapa lama sih untuk main bolanya? 2-3 jam 2-3 jam. Iya. Itu mesti dibatasi gitu nggak sih? dibatasin sih. Karena kan kalau cewek kan mungkin beda ya sama yang cowok. Jadi kalau misalnya yang cewek itu kebanyakan berawal dari dasar dulu kan, kayak ngomong dulu, kayak Oh, briefing gitu. dulu, kayak gitu. Jadi makan waktu 2-3 jam. Untuk makanan yang Mbak Dina makan saat ini seringnya apa? Ini kan proses pemulihan juga kan. Iya. Jadi mungkin para atlet di luar sana juga mungkin mengalami hal yang sama gitu. Apa aja sih biasanya yang perlu Kalau Dina dijaga? sih makannya setiap hari pasti ada sayurnya sih. Selalu ada sayur ya. Pasti. Porsi tubuh kan harus dijaga juga nih. Iya. Berapa sih berat badan ideal nih? Karena kan perempuan di luar sana mesti menjaga berat badan ideal ya. Yoi. Sering banget kayak gitu. Berapa Iya, sih benar. untuk seorang Kalau- atlet pesepak bola? Menurut Dina 50. 50 itu Iya, paling ideal. ideal. Wow. 50. Jadi kalau misalnya ada yang lebih dari itu pasti disuruh kurus. Wah. Udah pasti. Udah pasti ya. Iya. Jadi itu untuk keseimbangan badan juga tadi ya. Mm-mm. Sip. Nah, kalau Mbak Dina sendiri saat ini kabarnya juga persiapan untuk PON 2021 ya? Dina nggak masuk PON 21. Oke. Karena kan benar. kemarin yang pas diajakin prapon Dina operasi. Oh, dan iya, cewek juga iya, nggak lolos. iya. Cewek nggak lolos, yang cowok yang lolos futsalnya. Yang cowok yang lulus. Iya. Itu dari Kalbar sendiri berapa orang? Kalbar futsalnya lolos. Oh, Kalbar Yang pusatnya cowok, lolos. Oke, yang Yang putri ceweknya ya? enggak, Sip, penyisian aja. sip. Nah, kalau untuk Mbak Dina sendiri menjaga kesehatan itu kan memang penting kan, apalagi saat ini ya kita tahu lah pandemi Ya, pandemi. Covid menyebar di mana-mana. Nah, apalagi kan latihan juga dibatasi, nggak Iya. sembarangan. Kalau dari Mbak Dina sendiri ada kayak sistem latihan khusus gitu nggak sih, kayak menjaga waktu atau apa? Kalau Dina biasanya di rumah aja.
Kalau di luar gitu? Enggak. Latihan bareng anak-anak yang lain? Baru-baru banget ini Mbak, karena kan Baru-baru baru-baru ini? new normal gitu kan. Jadi Oke. selama pandemi kemarin, Dina kayak di rumah, jogging di rumah, kayak pakai bola di rumah. Emang bisa di rumah? Bisa dong. Gimana caranya? kayak Hancur dong passing-passing- bareng-bareng. kayak passing-passing ke dinding Oke. sendiri kayak gitu, kayak strength, plank, kayak squat kayak gitu. Pokoknya kita jaga fisik aja sih. Keluar keringat kan lebih sehat kayak gitu. Sehat itu mahal, Mbak. Sehat itu mahal, benar banget. Saya pengen tanya nih, siapa nih, apa ya namanya, kayak motivasi terbesar Mbak, yang apa, inspirasi terbesar atau enggak motivator lah yang terbesar bagi Mbak Dina di dalam sepak bola? Bapak sendiri. Bapak sendiri, wuh. Orang tua sendiri. Itu baru luar biasa, anak sayang keluarga ya. Yoi. Kenapa Orang gitu? sendiri. Karena dari awal itu Dina juga suka futsal sama bola ya dari bapak. Oke, Gitu. Jadi bapak diajakin sendiri sama yang ngajarin. Iya. Oke. Jadi apapun tentang Dina di luar Pontianak tentang bola sama futsal, Dina pasti nyakonya bapak. Kayak gimana nih gitu. Berarti curhatnya ke bapak juga Iya, ya? ujung-ujungnya Berarti ke nggak bapak melepas juga. seorang cewek juga ya? Ternyata bapak juga andalannya Ujung-ujungnya nih. bapak, gitu. Jadi apa-apa bapak, apa-apa bapak. Apa-apa bapak ya? Kalau sejauh ini bapak untuk ngelatih gitu juga bisa nggak sih? Iya, Dina juga ada jadwal sama bapak kalau latihan. Wah, itu jadwalnya gimana aja, ngapain aja tuh? Kalau misal jadwal latihan sama bapak itu sama-sama orang kantornya dia. Ya, jadi kalau misalnya bapak datang, dia udah dipastikan disuruh datang. Oke. Mbak, saya mau tanya nih, pernah malu nggak sih menjadi atlet pesepak bola putri? Karena kan biasanya kan seorang putri itu ya permainannya bulu tangkis yang gitu-gitu Iya, kan, yang derby-derby olahraganya kali olahraganya yang kalem-kalem kali ya. Kalau Dina sih nggak ada, nggak malu. Karena ya ini jati diri sendiri gitu. nggak Ini usah jadi jati orang diri lain. sendiri. Iya, kayak Sip. gitu. Kalau di Indonesia yang paling disukain siapa nih? Oh tadi ya, bapak ya. Selain itu lah, Selain itu, main luar negeri, boleh? Alex Morgan. Wow. Itu ada nggak tempelan bola-bola di kamar Nggak tuh? ada. Oh nggak ada ya, nggak sampai Nggak segitu ada ya. gitu. Cuman keren ya sih dia. Keren aja. Keren. Permain bola keren kali pokoknya. Oke. Kalau perempuan ada nggak? Itu Alex Morgan cewek. Yang di Indonesia nggak ada? Yang di Indonesia nggak ada sih. Oke. Harapan kedepannya nih, sebelum penutupan podcast kali ini, mungkin ini kita yang terakhir. Iya. Harapan Mbak Dina nih sebagai seorang atlet pesepak bola khususnya di Kalbar ini apa sih, dan khususnya nanti untuk naik ke kancah nasional bahkan internasional? Kalau motivasi Dina sendiri, buat yang lain, terus semangat latihannya, terus jangan menyerah, pokoknya pantang mundur, Pantang mundur, gas terus. gas terus. Jangan menganggap latihan itu hal biasa. Jangan. Karena anggap setiap atlet itu pasti latihan itu kebutuhan bukan kewajiban. Wah, itu baru. Latihan itu Kebutuhan, kebutuhan, bukan kewajiban. Cakep. Kenapa tuh alasannya tuh? Karena apapun, kayak kita kurang apapun, pasti itu kebutuhan kita. Kalau kewajiban kan beda. Beda, benar-benar. Iya, kalau kita makan ya kewajiban kita makan. Iya ya. Kalau latihan kan kayak itu kebutuhan kita sendiri kayak gitu. Iya. Berarti itu kata-kata penting nih dari Mbak Dina nih. Latihan itu kewajiban. Kewajiban. Latihan itu kebutuhan, bukan Kan, kewajiban. Oke. Kayak gitu. Nah, buat Tribuners di rumah, nggak terasa nih akhirnya waktu kita udah sampai di penghujung acara kita. Dan buat Mbak Dina, terima kasih banyak udah hadir di Triponcast. Kembali, Dan Mbak. tetap semangat nih para atlet Kalbar, dan semoga kita tetap bisa maju terus ya Mbak ya. Ya. Oke, Pantang tetap mundur. semangat. Nah, buat Tribuners di rumah, terima kasih nih udah nonton Triponcast hari ini dalam berbincang olahraga. Saksikan terus Triponcast selanjutnya karena masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Saya Maudy Utami, jurnalis Tribun Pontianak. Saya pamit undur diri. Bye-bye.